Baik, halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membagikan FR PPK ya untuk kompetensi matematik, tepatnya untuk formasi JF guru matematika SMA. Nah, ini adalah FR yang saya dapatkan begitu ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam belajar dan mempersiapkan PPK. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Di soal yang pertama katanya 4 tahun lalu usia Andi sama dengan 4 kali usia Budi. Berarti kalau kita jawab, kita buat model matematikanya ya. 4 tahun lalu usia Andi, berarti Andi dikurangi 4 sama dengan 4 kali usia Budi. Berarti 4 kali Budi juga dikurangi 4. Itu adalah model yang pertama. Model yang kedua, 4 tahun yang akan datang usia Andi sama dengan 2 kali usia Budi. 4 tahun yang akan datang berarti A plus 4. Nah, ini A plus 4 sama dengan 2 kali ya. 2 kali berarti 2B plus 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Jadi A min 4 sama dengan 4B min 16. Lalu A plus 4 sama dengan 2B plus 8. Kita kurangkan. A dikurang A habis. Min 4 dikurang 4 min 8. 4B dikurangi 2B. Jadi 2B. Min 16 dikurangi min 8. Jadi negatif 24 ya. Nah, jadi min 8 ditambah 24. Kita negatif 24 nya pindahin ke ruas kiri. Sama dengan 2B. Min 8 tambah 24, 16. 2B. Jadi B sama dengan 16 dibagi 2, 8. Jadi usia Budinya 8 tahun. Lalu untuk mengetahui usia Andi gimana caranya? Tinggal masukin ke salah satu persamaan. Misalkan jadi A plus 4, saya masukin ke persamaan yang kedua, yang ini. Nah, kita masukin ke yang itu. Jadi A plus 4 sama dengan 2 dikali B nya itu 8. 8 tambah 4. 8 tambah 4 itu 12. 12 kali 2 24. Jadi A plus 4 sama dengan 24. Jadi A sama dengan 24 dikurangi 4. Jadi A sama dengan 20. Nah, yang ditanyakan setelah berapa tahun perbandingan usia Andi dan Budi menjadi 3/2. Nah, berarti Andi berbanding Budi jadi 3/2. Nah, tinggal kita sederhanakan. A-nya berapa? 20. Berarti 20 ditambah berapa gitu kan? Per. Jadi A ditambah berapa dan B ditambah berapa. Jadi tambahannya harus sama. Nah, berarti Budi juga 8 ditambah P sama dengan harus 3/2. Tinggal kita kali silang. Jadi 40 plus 2P sama dengan 3 kali P. 3P plus 24. Nah, dapat. Nanti 40 dikurangi 24, 16. Itu ya. 3P dikurangi 2P, P. Jadi P-nya adalah 16 tahun, Dek. Jadi usia Andi dan Budi akan menjadi 3/2 setelah 16 tahun. Seperti itu jawaban yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini tentang vektor. Tentunya teman-teman harus ingat sifat-sifat vektor gitu ya. Nah, oke, kita jawab. Diketahui vektor A itu adalah KLM dan B 3L dan M. Jika AB sama dengan panjang vektor A dikuadratkan. Nah, dari sini kita jawab ya. Kita tahu bahwa A dikali B itu sama dengan panjang A.
panjang A kuadrat. Berarti panjang A kuadrat itu adalah akar dari K kuadrat plus L kuadrat plus M kuadrat. Nanti dikuadratin, berarti akarnya hilang. Jadi K kuadrat plus L kuadrat plus M kuadrat. Itu yang kita tahu, A kali B-nya. Nah, dari petunjuk yang pertama. Petunjuk yang kedua apa? Tentukan nilai dari 2K kuadrat min 2K. Berarti, petunjuk yang keduanya panjang A min B kuadrat sama dengan 5 katanya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah 2K kuadrat min 2K plus 2 berapa gitu ya. Nah, ini berarti kita harus nyari nilai K. Nah, A min B kuadrat. Nah, A min B kuadrat itu sama aja kayak A min B dikali A min B. Nah, ini kalau disederhanakan jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, A kuadrat itu kan sama aja kayak panjang A dikuadratin dikurangi 2AB ditambah panjang B dikuadratin juga. Nah, ya atau kita tahu lah A kali A kuadrat. Tidak usah pakai sifat yang ini deh, biar mempermudah kita. A kuadrat. A kuadrat itu kan sama aja kayak A dot A ya. A dot A itu artinya adalah semua elemen A dikalikan dengan elemennya sendiri. Dikali K LM. Nah, ini hasil kalinya berapa? K dikali K kuadrat. Ditambah L dikali L kuadrat. M dikali M kuadrat. Itu A kuadrat. Sekarang cari B kuadrat. B kuadratnya berapa? Berarti 3LM dikali 3LM. Jadi berapa? 9 ditambah L kuadrat ditambah M kuadrat. Tinggal kita masukin ke sini. Nah, AB-nya kan kita udah tahu bahwa AB-nya itu ini. Nah, kita tinggal masukin. Berarti A kuadrat. A kuadratnya itu adalah K kuadrat ditambah L kuadrat tambah M kuadrat. Dikurangi 2AB. Berarti 2 dikali AB-nya itu adalah K kuadrat plus L kuadrat plus M kuadrat. Ditambah B kuadrat. B kuadratnya itu adalah ini kita pisahkan dulu takutnya nyambung. Nah, B kuadratnya itu adalah 9 ditambah L kuadrat tambah M kuadrat sama dengan 5. Nah, jadi K kuadrat plus L kuadrat plus M kuadrat min 2K kuadrat min 2L kuadrat. Ini kita kali-kalikan kan 2 ini dengan yang di dalam kurung siku itu. Plus 9 plus L kuadrat plus M kuadrat sama dengan 5. Ini L kuadrat ditambah L kuadrat 2L kuadrat. Tapi ini nanti habis dengan min 2L. M kuadrat ditambah M kuadrat 2M kuadrat dikurangi 2M kuadrat habis. Nah, K kuadrat dikurangi 2K kuadrat jadi min K kuadrat. Jadi min K kuadrat plus 9 sama dengan 5. Sama dengan 5. Atau 5-nya kita pindahin, 9 dikurangi 5, K kuadratnya kita pindahin ke kanan. Jadi K kuadrat 4 sama dengan K kuadrat. Jadi K sama dengan plus minus 2. Nah, seperti itu. Nah, yang ditanyakan 2K kuadrat min 2K plus 2. Berarti kita cobain ketika K-nya sama dengan 2. Ketika K-nya sama dengan 2 berarti 2 dikali 2 kuadrat min 2 kali 2 plus 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 8 dikurangi 4, 4 tambah 2 6. Ketika K-nya sama dengan negatif 2, 2 di min 2 kuadrat min 2 kali min 2 plus 2. Min 2 dikuadratin 4 kali 2 8. 8 tambah 4 12, 12 tambah 2 14. Jadi jawabannya tuh 6 atau enggak 14. Tinggal dicari saja nanti. Nah, itu soal nomor 2. Sekarang lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 perhatikan gambar di samping. Jika AD dikali BC sama dengan 30 dan AB sama dengan 4, DC sama dengan 3. Tentukanlah AC kali BD. Nah, untuk menjawab soal ini, ingat sifat
segi 4 dalam lingkaran. Ini ada sifat kayak gini. Diagonalnya. Diagonal segi 4 tersebut hasil kali diagonalnya. Berarti ini diagonalnya AC dikali BD itu sama dengan perkalian sisi-sisinya gitu ya. Nah, sisi-sisinya itu berarti kan ini jadi gini. Sisi-sisinya itu adalah AD, sisi yang saling berhadapan gitu ya. AD dikali BC ditambah DAB dikali CD gitu ya. Nah, tinggal dikali AC dikali BD. Nah, ini kebetulan yang ditanyakan AC dikali BD sama dengan AD dikali BC. Oh, AD dikali BC-nya udah diketahui yaitu 30. Tinggal ditambah AB-nya berapa? AB-nya 4. CD-nya 3. Berarti 4 kali 3 12. Jadi 30 ditambah 12 yaitu 42. Udah seperti itu, selesai, sederhana ya untuk soal nomor 3 ini. Nah, berikutnya soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini, jika polinomial x pangkat 4 min mx pangkat 3 plus nx kuadrat plus 2x plus 5 habis dibagi oleh x kuadrat plus 5. Tentukan nilai m plus n. Nah, tentunya kalau kita pakai teorema sisa akan susah gitu ya. Jadi akan susah memakai teorema sisa. Nah, untuk mengerjakan ini cukup memakai konsep pembagian konvensional saja. Ya, jawab. Ini materi polinomial. Jadi kayak gini. X pangkat 4 min mx pangkat 3 plus nx kuadrat plus 2x plus 5 kita bagi dengan x kuadrat plus 5. Karena x kuadrat plus 5 nya nggak bisa difaktorkan. Jadi susah kalau pakai konsep teorema sisa. X pangkat 4 dibagi x pangkat 2 ya x pangkat 2. X pangkat 2 kali x pangkat 2 x pangkat 4. X pangkat 2 kali 5 plus 5x pangkat. Nah, saya taruh di sini aja deh biar enak. Plus 5x pangkat 2 dikurangi. Ini berarti negatif mx pangkat 3. Ini plus n dikurangi 5x pangkat 2. Jadi x pangkat 2 nya kita hilangin dulu, berarti n dikurangi 5 kan. Jadi n dikurangi 5x pangkat 2. Nah, 2x dan 5 nya kita turunin aja. Nah, ini min mx pangkat 3 dibagi x pangkat 2 ya min mx gitu ya. Nah, min mx dikali x pangkat 2 ya min mx pangkat 3. Min mx dikali 5 ya jadi min 5m. Nah, saya tulis di sini aja biar enak di variabel x-nya min 5 mx gitu ya. Sudah. Ini dikurangi. Ini habis juga. N pangkat 5-nya turun aja. X kuadrat 2x dikurangi negatif 5m. Berarti ditambah ya. Jadi 2 ditambah 5m x. Nah, 5-nya tinggal turunin aja. N min 5 x kuadrat dibagi x kuadrat ya plus n min 5 ya. N min 5 kali x kuadrat berarti n min 5 x kuadrat. N min 5 dikali 5 ya berarti ini karena nggak ada variabel x nya kita taruh di belakang. Jadi 5 dikali n min 5. Ini dikurangi habis jadi 2 plus 5m x gitu ya. Plus 5 dikurangi 5n min 5. Nah kan itu habis ya. Ini sisanya. Ini udah masih bisa dibagi nggak oleh x kuadrat yang ininya? Nggak bisa ya. Udah selesai. Berarti ini adalah sisa. Kalau habis dibagi sisanya itu berapa? Sisanya itu harus sama dengan 0 kan? Berarti 2 plus 5m x itu harus plus 5 dikurangi 5
N min 5 itu harus sama dengan 0. Berarti kalau ini harus sama dengan 0, maka ininya harus 0, ininya pun 0. Berarti dari sini 2 plus 5M sama dengan 0. Berarti 5M sama dengan negatif 2. Jadi M sama dengan negatif 2 per 5. Nah, berarti yang berikutnya 5 min 5N min 5 itu harus sama dengan 0. Berarti 5 sama dengan 5N min 5. Ininya coret. Berarti N sama dengan, ini jadi 5 dibagi 5 1. 1 sama dengan N min 5. Jadi N sama dengan min 5 nya pindah ruas jadi 6. Yang ditanyakan adalah M plus N. M plus N berarti min 2 per 5 ditambah 6. Ini samakan penyebut. 5 min 2 plus 30. Jadi berapa? Nah, jadi 28 per 5. Itu jawabannya. Mudah ya. Nah, berikutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 itu F bundar G sama dengan Gx kuadrat min 6x plus 5 dan Gx sama dengan 3x plus. Tentukan F inverse X gitu ya. Nah, ini jawabnya lebih mudah, itu kita ubah FOG nya ke dalam inverse. Jadi F bundar G inverse X nya berapa? Cara nyarinya ya udah, kita cari dulu. Misalkan ini berapa? Nah, cara nyarinya gimana? Berarti kita misalkan aja Y sama dengan 9x kuadrat min 6x plus 5. Berarti Y min 5 sama dengan 9x kuadrat min 6x. Kita ubah ke dalam bilangan kuadrat yang sebelah kanannya. Jadi Y min 5 sama dengan ini berarti 3x min 1 ya, kuadrat. 9x min 6x plus 1. Nah, ini biar jadi kuadrat sempurna, ini kan jadi 9x kuadrat min 6x plus 1 ya. Nah, kalau yang ini ditambah 1, maka yang kanan pun tambah 1. Jadi Y min 4 sama dengan, ini kalau diubah ke dalam bilangan kuadrat jadi 3x min 1 kuadrat. Nah, jadi 3x 9x min 6x plus 1. Oke. Nah, langkah berikutnya gimana? Nah, langkah berikutnya kita akarkan kedua ruas. Jadi akar Y min 4 sama dengan 3x min 1. Nah, jadi akar Y min 4 plus 1 sama dengan 3x. Jadi x sama dengan akar Y min 4 plus 1 dibagi 3. Ini adalah FOG inverse-nya. Berarti FOG inverse-nya sama dengan akar Y-nya kita ganti ke x. X min 4 plus 1 dibagi 3. Ini plus 1-nya di luar akar ya. Nah, berikutnya kita harus cari G inverse. G inverse langsung saja pakai caranya jadi X min 2 per 3 ya. Ini G inverse-nya. Ingat, F bundar G inverse itu sama aja kayak G inverse bundar F inverse. Nah, yang kita mau itu adalah F inverse. Berarti untuk mencari F inverse kita harus menghilangkan G inverse. Gimana caranya ini biar hilang? Berarti kita tinggal bundarkan saja G bundar G inverse bundar F inverse. Berarti kita tinggal masukkan saja si FOG ini ke dalam si GX. Berarti langsung aja 3 dikali ininya, akar buka kurung akar X min 4 plus 1 dibagi 3 plus 2. Ini 3-nya coret.
Jadi akar X min 4 plus 1 plus 2. Jadi akar X min 4 plus 3. Ini adalah F inverse. Nah, berarti G inverse ini nggak perlu ya. Nggak perlu mencari G inverse. Kita langsung saja pakai sifat fungsi komposisi. Nah, berikutnya. Nah, ini nomor 6. Diketahui UN sama dengan 6N plus 8. Tentukanlah S11. Nah, sebetulnya ada trik cepat. Nah, untuk menjawab ini, untuk merubah dari UN ke SN itu ada trik cepatnya. Seperti apa? Ada trik cepatnya. Yang pertama, integralkan variabel n ya. Integralkan yang mengandung variabel saja. Integralkan yang mengandung variabel. Oke. Yang kedua, samakan jumlah koefisien. Nah, ini trik cepatnya. Berarti diketahui UN itu 6N plus 8. Berarti SN-nya integralkan yang mengandung variabel. 6N diintegralkan jadi berapa? Jadi 3N kuadrat. Betul nggak? Nah, ini jumlah koefisiennya berapa? 6 tambah 8 berapa? 14. Berarti ini biar jadi 14 ditambahin berapa? Ditambahin 11. Nah, karena ini kuadrat berarti ininya harus tambahin N. Kayak gitu. Nah, ini SN-nya. Yang ditanyakan S11. Kalau nggak percaya bisa dicoba sendiri saja ya. Ini biar cepat saja. 3 dikali 11 kuadrat ditambah 11 kali N-nya 11 juga. Berarti ini adalah ini kan sama aja kayak 11 kuadrat juga ya. 3 dikali 11 kuadrat ditambah 11 kuadrat sama dengan 4 dikali 11 kuadrat. Jadi 4 dikali 121. 484. Nah, itu jawabannya. Oke. Nomor 7. Nah, ini gampang. Ini karena itu soal limit ya, udah pasti familiar. Ini karena 0 per 0 tinggal kita pakai cara L'Hospital. Kita turunkan jadi limit 2x. Ini x menuju 5 per 1. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Mudah ya. Nah, nomor 8. Nomor 8 ini tentang matriks. Kalau ada soal tentang matriks ini tinggal kita inikan saja. Tinggal kita pakai sifat determinan saja. Yang ditanyakan kan determinan AB inverse. Berarti kan ini sama aja kayak determinan A dikali determinan B inverse. Ini kan sama aja kayak determinan A dikali 1 per determinan B. Nah, cari determinan A. Determinan A-nya berapa? 5 kali 2 10 dikurangi 3 kali 2 6. Berarti 4. Nah, dikali 1 per 1 kali 1 1. 3 dikali 1 3. 1 dikurangi 3 min 2. 4 dikali 1 per min 2 ya min 2 jawabannya. Kayak gitu. Nah, jadi determinannya itu. Mudah sekali ya. Nah, berikutnya nomor 9. Diketahui SPL K-2 plus jika solusi AB tidak hanya 0. Nah, ini tinggal dipelajari saja. Ada tiga sifat mengenai solusi suatu SPL, suatu sistem persamaan linear. Gitu kan. Nah, ini solusinya tidak hanya 0,0, berarti solusinya ini lebih dari 1 gitu ya. Kalau lebih dari 1 berarti ini tuh artinya K-2 koefisien A-nya per L-2 koefisien A yang kedua itu harus sama dengan koefisien B-nya. L-2 per K-2. Berarti ini gimana? Berarti ini K-2 kuadrat sama dengan
L min 2 kuadrat gitu ya. Nah setelah itu gimana? Nah setelah ini ini tinggal diinikan saja, tinggal diakarkan saja ya, tinggal diakarkan. Berarti K min 2 sama dengan L min 2. Ininya habis. K nya sama dengan L. Tapi di sini ada kata-kata K tidak boleh sama dengan L ya. Gimana caranya? Gimana kira-kira caranya ya? Nah, K-nya tidak boleh sama dengan, dan K tidak sama dengan L. Tentukan nilai K plus L. Oke. Gimana caranya? Oke. Oke. Kita pakai cara biasa deh. Ini kan K min 2 kuadrat sama dengan L min 2 kuadrat ya. Jadi K min 2 kuadrat dikurangi L min 2 kuadrat sama dengan 0. Ini kita ketemu jadi K min 2 dikurangi L min 2 terus K min 2 ditambah L min 2. Nah ini sama dengan 0. Ini kan jadi ininya habis ya. Jadi K min L, K dikurangi L dikali K plus L min 4 sama dengan 0. Nah jadi K plus L sama dengan 4. Nah kita dapat dari sini. Oke, nah jadi kayak gini aja. Nah dari sini kan kita peroleh ya K min L sama dengan 0 atau K plus L min 4 sama dengan 0. Jadi K plus L sama dengan 4. Seperti itu. Gimana kok bisa jadi seperti ini? Nah ini penjelasan singkat. Kan kalau ada Y kuadrat min X kuadrat kan bisa saya ubah jadi Y min X dikali Y plus X ya. Nah silakan dipahami kenapa jadi seperti itu. Oke, berikutnya. Jika Hx sama dengan Fx dikali Gx, di mana Fx adalah fungsi kuadrat dan Gx adalah fungsi linear, maka H aksen X adalah, ini gampang ya, jawab. H aksen X itu berarti kan F aksen X dikali Gx ditambah Fx dikali G aksen X. Nah F aksennya Fx itu tadi apa? Fungsi kuadrat. Kalau diturunkan jadi fungsi linear. Ini linear dikali Gx. Gx-nya fungsi linear. Linear dikali linear. Ditambah Fx-nya apa? Kuadrat. Nah, kuadrat. Gx-nya adalah fungsi linear. Kalau diturunkan jadi
Jadi konstanta ya. Nah, linear dikali linear kuadrat. Nah, kuadrat dikali konstanta ya kuadrat juga. Kuadrat. Fungsi kuadrat ditambah fungsi kuadrat adalah suatu fungsi kuadrat. Jadi H aksen X merupakan fungsi kuadrat. Nah, atau mudahnya Hx-nya kan asalnya linear. Fx-nya kan kuadrat ya. Kuadrat dikali Gx-nya linear. Jadi berapa? Kuadrat dikali linear ya pangkat 3 kan? Pangkat 3. Nah, pangkat 3 kalau diturunkan jadi ini Hx-nya. Wah, kalau diturunkan pangkat 3 jadi pangkat 2. Pangkat 2 itu adalah fungsi kuadrat, seperti itu. Jadi mungkin itu 10 soal FR terkait soal-soal kompetensi teknis matematis untuk SMA. Semoga bermanfaat. Silakan dipahami dan dipelajari. Tolong like jika suka. Subscribe jangan lupa, serta share. Semoga kita semua atau Bapak Ibu semua bisa masuk di P3K tahun ini. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.